Jadi oke. Jadi jangan heran kalau orang Cina itu berani menurun banting harga. Jangan seperti orang Batak pada musim puncak, wah dia menaikkan harga gila-gilaan. Orang nggak mau lagi. Saya baru dapat kabar waktu tahun baru kemarin, cerita-cerita dengan orang Batak yang pulang ke kampung. Masa cuman hotel bintang 1 di Balige. Balige itu salah satu ibu kota kabupaten di Toba Samosir, di Sumatera Utara, yaitu Toba Samosir. Masa minta 1 malam bintang 1 itu 7 juta. Coba. Orang kapok nggak mau lagi ke sana. Kan begitu. Orang karena terpaksa nggak ada lagi tempat nginep, ya ngambillah itu, ditawar-tawar, akhirnya 5 juta. Gitu. Saya baru dapat cerita kemarin itu, dia pulang, jadi pulangnya sudah malam, sampai di Balikenya itu orang tuanya mau ke rumah orang tuanya udah terlalu malam. Dia mau masuk ke hotel. Mau naikkan harga sampai 7 juta. Nah, itu kan impossible. Bintang 1 minta 7 juta semalam. Tawar-tawar akhirnya jadi 5 juta itu. Nah, itu adalah barang yang inelastis. Tapi kalau barangnya elastis, artinya lebih besar dari 1, cara untuk memperoleh laba yang lebih banyak adalah dengan menjual lebih banyak, sehingga bisa memperoleh laba yang lebih banyak. Jadi jangan heran, seperti Carrefour atau mall yang lain itu, atau Ramayana, atau Hypermart, mereka itu bisa diskon 70%. Sepertinya kan nggak mungkin, tapi mungkin saja. Karena dengan menjual lebih banyak, dia akan bisa memperoleh total revenue yang lebih besar. Itu implikasinya terhadap keputusan manajerial. Jadi tergantung bagaimana besaran elastisitas. Justru itu banyak sekarang manajemen yang tidak mengetahui atau belum begitu paham manfaat dari elastisitas harga. Kalau top manajemen itu menggunakan informasi mengenai elastisitas untuk menentukan keputusan manajerial, terutama di dalam menentukan harga, maka harus dilakukan survei pasar atau riset pasar tentang perilaku dari barang yang dijualnya. Ya. Tapi memang kalau barangnya ribuan, repot juga melakukan survei untuk ribuan komoditi, ya enggak? Nah, tapi itu kan ada bagian risetnya. Jadi jangan heran seperti telepon Bell, kemudian iPhone, Samsung, mereka itu gila-gilaan kalau riset pasar. Bell telepon bisa 25% dari total biayanya untuk survei riset pasar. Samsung juga begitu. Nah, coba tanya di perusahaan Anda, berapa proporsi biaya produksi untuk riset pasar? Nah, kalau kita lebih banyak mencurahkan waktu untuk riset pasar sehingga kita betul-betul memahami perilaku komoditas kita, kita pasti bisa menguasai pasar. Ya. Nah, termasuk juga barang-barang ekspor kita. Jarang dilakukan penelitian bagaimana perilaku komoditi kita di pasar luar negeri. Ya. Jadi kalau diketahui sebenarnya kita dengan mudah bisa menentukan kebijakan manajerial agar bisa tetap eksis dan bisa bersaing di pasar global. Oke? Nah, jadi memang elastisitas ini penting, tapi tanpa disadari oleh para pengambil keputusan bahwasanya itu penting untuk pengambilan keputusan. Masih ada pertanyaan lain? Selamat malam, Prof. Ya. Ya, Prof. Itu kan di tugas kami kan nomor 4 itu ada salah satu contoh pengambilan keputusan ekonomi. Nah, dalam industri perbankan itu contohnya seperti apa ya, Prof? Terima kasih. Nah, itu tadi yang saya katakan. Kalau Anda mengetahui elastisitas dari produksi Anda, dari situ bisa diambil keputusan. Besaran elastisitas itu akan menentukan kebijakan produksi. Kalau produksi misalnya, kalau elastisitasnya lebih besar dari 1, maka itu informasi kepada manajemen untuk terus berproduksi. Mengapa? Karena kalau elastisitasnya masih 1, maka itu masih dalam era yang irasional. Nah, coba buka PowerPoint produksi yang nomor 14.
Satu lagi. Oke. Nah, Anda lihat di sini, titik A, itu elastisitas produksi sama dengan 1. Jadi kalau Anda masih berproduksi di tahap 1, keputusan manajemen itu harus terus berproduksi. Karena kalau tidak berproduksi, Anda akan rugi terus. Sampai Anda nanti mencapai tahap 2. Nah, di tahap 2 inilah kita genjot produksi supaya bisa memperoleh alokasi yang optimum. Nah, kalau sudah tahap 3, nah itu daur produk, itu sudah kadaluarsa, sudah tidak layak lagi untuk diproduksi. Makanya seperti beberapa contoh yang sudah out of the market, banyak sekali. BlackBerry, Nokia, ya, dan beberapa merek lain yang sudah tidak mengikuti lagi perkembangan teknologi. Sehingga kalau sudah di tahap 3, kemarin saya sudah mengatakan, kalau tahap 1, elastisitas produksi lebih besar dari 1. Kita masih bisa produksi dengan harapan kita bisa memasuki tahap 2. Oke. Nah, selama tahap 2, di sini elastisitas produksi itu lebih kecil dari 1. Kalau sudah di titik B, ya, ada lihat itu, marginal produksinya itu sudah 0. Ya, jadi kita tidak lewat dari situ adalah tahap 3. Kita tidak visible lagi, tidak layak untuk meneruskan produksi, kita berhentikan. Ya. Nah, itulah yang diambil oleh para pengambil keputusan, sehingga mereka menghentikan produksi. Misalnya Honda Freed, sudah nggak diproduksi lagi. Ya. Honda merek yang Jazz mungkin dalam waktu dekat mungkin tidak diproduksi lagi karena penjualannya sudah sangat merosot. Ada mungkin juga dengan kalau Suzuki sekarang R3, ya. Tapi seperti Jimny, ya, Escudo itu sudah nggak ada di pasar lagi, sudah diberhentikan produksinya. Oke, jadi ini manfaat dari elastisitas produksi agar manajemen bisa terbantu untuk mengambil keputusan. Oke, kita teruskan ke biaya sekarang ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti silakan tanya melalui email ya. Baik, Pak. Oke. Oke, kemarin saya membicarakan dualitas. Nah, sekarang saya teruskan lagi. Apa itu dualitas produksi? Dualitas produksi itu tidak lain dari dualitas produksi dengan biaya adalah dari fungsi produksi kita bisa mendapatkan fungsi biaya. Tapi ada syaratnya. Harus ada hubungan yang unik, ya, hubungan yang one-to-one correspondence antara input dengan output. Baru kita bisa memperoleh hubungan tersebut. Nah, coba misalnya perhatikan, Q sama dengan alpha X pangkat beta. Nah, ini bisa kita lihat, marginal produksinya adalah dQ dx adalah beta alpha X pangkat beta minus 1. Dan average production, atau AP-nya adalah Q per X sama dengan AX pangkat beta per X sama dengan alpha X pangkat beta minus 1. Sehingga elastisitas produksi itu tidak lain daripada EP dQ dx X per Q sama dengan MP per AP. Sehingga elastisitas produksi adalah B alpha X pangkat beta minus 1 alpha X beta minus 1. Nah, coba sebagai latihan sebentar, Anda transformasi dulu bersamaan Q sama dengan A alpha X pangkat beta. Saya kasih waktu 3 menit. Transformasi ke dalam fungsi log natural. Silakan. Sampai jam 7 lewat 3 nanti. Siapa yang sudah selesai, silahkan langsung sampaikan.
Mana Alvaro udah bisa? Adalah bentuk logaritma ya, kok. Ya, natural log. Berarti ln Q sama dengan ln A ditambah ln beta ln X ya. Ya, betul. Ln Q sama dengan ln alpha tambah beta ln X. Nah, sekarang coba dicari turunan pertama dari transformasi tadi. D ln Q per D ln X. Saya kasih 2 menit. Emi, Ginting udah bisa? Dinda bisa? Where are you, Dinda? Ya, Prof, lagi nyoba. Oke, Citra udah bisa? Masih coba, Citra iya, masih bisa? dicoba, Prof. Amelia, Masih nyoba juga, Prof. Emi Ginting tadi sudah di itu kan. Coba Mas Sabta, ln Q sama dengan ln alpha sama dengan ln alpha plus beta ln X. Ya, superscript-nya tolong di ini untuk B ln X-nya. Superscript-nya digantikan ke font biasa. Ya, superscript-nya di ini sehingga dia kembali normal. Oke. Oke. Sekarang ya D ln Q D ln Q D ln Q ln natural log Q per D ln X D ln X D ln logaritma natural ya sama dengan beta. Tuh, hasilnya sama dengan yang di bawah. DP beta udah pindah ke halaman berikutnya dia. Tuh. Jadi sama dengan beta, dinaikkan dulu betanya supaya kelihatan. Oke, kan sama hasilnya. Tuh. Nah, itu manfaatnya transformasi ke dalam bentuk logaritma natural. Oke. Nah, jadi tinggal bandingan aja ya, Prof ya? Ya, untuk itu alat untuk bisa kita regresikan. Mengapa? Karena kalau bentuknya berpangkat, kita belum bisa meregresikannya. Karena dalam bentuk berpangkat itu, kita tidak bisa meregresikannya. Mengapa? Karena regresi biasanya adalah linear regression. Dia adalah linear, sehingga persamaan non-linear kita harus transformasi ke dalam linear. Ya. Yang non-gemaris itu harus ditransformasi ke dalam fungsi yang gemaris. Ya. Nah, tentunya untuk regresi non-linear itu udah tataran yang lebih baik, itu nanti sudah di tataran S3. Ya. Ada quadratic function. Oke, sekarang kita ke PowerPoint nomor 2. Nah, kita harap ingat bahwasanya total vector cost adalah W kali X.
Ya, sehingga TFC sama dengan W kali X. Sehingga kalau kita masukkan persamaan satu ke dalam total vector cost, dia menjadi total cost sama dengan WX sama dengan W, gantikan persamaan satu ke dalam X. Jadi WX sama dengan W kali Q per alpha pangkat seper beta. Nah, kita langsung ke PowerPoint nomor 3. Jadi biaya total adalah total cost sama dengan WX kali W Q per alpha pangkat seper beta. Kalau tadi fungsi produksi adalah hubungan antara input dengan output. Nah, sekarang hubungan total cost dengan output sekarang bukan lagi dengan input. Jadi kita bisa mengetahui berapa biaya dari sisi output. Sehingga total cost adalah W kali Q per alpha pangkat seper beta. Nah, average total cost adalah ATC, yaitu total cost dibagi Q. Sehingga kita bisa memperoleh PQ pangkat seper beta per beta kali alpha pangkat minus seper beta. Dan biaya imbuh atau marginal cost menjadi DTC DQ sama dengan seper beta WQ per alpha pangkat 1 per beta minus 1. Sehingga kalau kita lihat pada PowerPoint 4, kita bisa mengetahui bahwasanya elastisitas biaya adalah kebalikan dari elastisitas produksi. Coba kembalikan ke PowerPoint 1. Coba lihat PowerPoint 1. Nah ini, elastisitas produksi adalah beta, sedangkan elastisitas biaya adalah seper beta pada PowerPoint 4. Oke, nah sekarang kita akan mencoba melihat beberapa istilah. Kita ke PowerPoint 6 sekarang. Oke, biaya total adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keluaran. Jadi termasuk di sini apa? Total variable cost dan total fixed cost. Sama dengan kemarin, di dalam fungsi produksi, ada total fixed input dan total variable input. Ya, jadi ada variable input, ada variable fixed input. Nah, sekarang juga ada total variable cost dan total fixed cost. Dia tetap total. Biaya variabel total adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keluaran yang besarannya berubah jika keluaran berubah. Sedangkan biaya total adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keluaran yang besarannya tidak berubah jika keluaran berubah. Contohnya adalah gaji pegawai. Kalau pegawai tetapnya itu sudah tertentu, tapi kalau yang honor itu tergantung kepada berapa banyak mata kuliah yang diajarkan, yang ditambah, sehingga nanti makin banyak honor-honor yang variabel, makin banyak pula total variable cost-nya. Sekarang kita akan ke definisi berikutnya. PowerPoint 7. Fungsi biaya total menunjukkan bahwa untuk setiap set biaya, masukkan input, dan untuk setiap tingkat keluaran biaya minimum yang ditanggung oleh perusahaan adalah C sama dengan C fungsi V, W, dan Q. Di mana itu tanda negatifnya tolong dibuang, itu tanda negatifnya dibuang ya. C sama dengan C fungsi V, W, dan Q. Maksudnya apa ini? Bahwasanya biaya itu adalah fungsi dari biaya harga masukan, harga keluaran, dan Q. Ya. Nah, jadi harga masukan dan Q adalah keluaran. V dan W adalah harga masukan dan Q adalah keluaran. Ya. Nah, sekarang kita ke beberapa definisi
yaitu ada beberapa definisi yang tampaknya tidak dimasukkan dalam sini, yaitu yang pertama adalah biaya total. Tadi sudah kita bicarakan, biaya total adalah biaya total untuk menghasilkan output, sedangkan ATC adalah biaya rata-rata untuk menghasilkan jumlah tertentu. Sekarang kita langsung ke PowerPoint 12. PowerPoint 12. Karena manipulasi matematik ini tidak perlu kita bicarakan. Oke. Kita tahu biaya total bentuknya seperti pada gambar yang pertama. Ya. Oke. Kalau kita lihat biaya, ada dua gambar. Yang gambar di atas ya adalah fungsi biaya total. Ya. Tolong ditambahkan ini, yang kurva di bawah ini adalah ini ya, ini adalah total cost. Ya, ini total cost. Nah, nanti tolong tarik garis dari perpotongan kurva yang di atas ini ke kanan. Ya, jadi dari sini ditarik garis ke kanan. Sehingga itu adalah fixed cost ya dari sini. Oke. Nah, sekarang Anda lihat titik belok ya, titik belok dari total cost itu adalah titik minimum dari marginal cost. Ya. Titik belok pada atas itu adalah titik minimum dari titik belok dari total cost. Sedangkan perpotongan antara ATC dengan AVC itu adalah titik singgung dari origin ke dalam total cost. Sedangkan pada perpotongan MC dengan ATC itu adalah tangent atau titik singgung dari origin ke dalam TVC 1. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, kita coba lihat pada PowerPoint 13. PowerPoint 13. Oke. Nah, di sini Anda lihat, MC itu memotong AVC dan ATC pada titik minimum masing-masing. Ya. MC memotong AVC dan ATC pada titik minimum dari biaya rata-rata dan biaya total rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Nah, dan sebenarnya ini bisa kita telusuri pada PowerPoint 15. PowerPoint 15. Oke. Dalam PowerPoint 15 ini ada turunan matematiknya. Kita tahu AFC atau average fixed cost adalah total fixed cost dibagi Q. Nah, jika Q sama dengan 0, maka AFC-nya tidak terhingga. Dan jika Q mendekati tak terhingga, maka AFC sama dengan mendekati 0. Demikian juga dengan AVC. Jika Q mendekati 0, maka AVC mendekati tak terhingga. Jika Q mendekati alfa, mendekati beta tak terhingga, maka AVC akan mendekati 0. Nah, ini bisa kita lihat pada PowerPoint 16. Oke. Jadi kalau outputnya 0, maka AFC-nya tak terhingga. Jika outputnya tak terhingga, maka AFC-nya mendekati 0.
Demikian juga dengan AVC. Jika AVC-nya jika AVC-nya jika output-nya mendekati taraf hingga, maka AVC-nya mendekati 0. Jika output-nya mendekati tak terhingga, maka AVC-nya mendekati 0. Demikian juga dengan average total cost. Ya. Jika output-nya, tolong pada PowerPoint 15, ya, tolong di PowerPoint 15, okay. Yang paling bawah itu ATC, bukan AVC. Ya, ATC. Okay. TC, TVC-nya diganti menjadi TC. V-nya dibuang. Nah, AVC yang di bawah itu menjadi ATC. Oke, yang di bawah juga ATC. Oke, supaya sinkron dengan pemaparan pada PowerPoint 16. Tolong disimpan. Nah, sekarang kalau kita lihat, kok begini? Mendekati tak terhingga, mendekati 0. Padahal kita tahu pada PowerPoint 13, coba kembali ke PowerPoint 13. Ya, kok bentuknya begini? Nah, ini Anda perlu diskusikan. Ya. Secara matematis, yang benar adalah pada PowerPoint 16. Tetapi logika ini tidak berjalan pada logika matematik ini tidak berlaku pada PowerPoint 13. Mengapa? Nah, ini Anda perlu diskusikan. Saya beri waktu 15 menit. Ya. Kembali bikin room supaya Saudara Agustian, supaya bikin room, Anda diskusi. Nanti ketua kelompoknya akan menyajikan hasil diskusi Anda. I give you 15 minutes. Jadi nanti kita akan bertemu lagi pukul 8:20. Oke? Silakan diskusikan di dalam. Udah jelas pertanyaannya? Baik, Prof. Boleh Boleh kurang lagi, Prof? Secara matematis, ya. Secara matematis, yang benar adalah PowerPoint 16. Oke? Tetapi secara ekonomis, hampir ya bisa dikatakan semua buku ekonomi manajerial gambar yang benar adalah gambar 13. Nah, ini Anda perlu mendiskusikannya. Anda perlu menggunakan rational thinking, ya. Jadi mengapa demikian? Jadi ini alasan ekonomis. Kalau secara matematis gambar 13 itu salah. Tetapi kalau secara grafik dan secara aspek ekonomi, yang benar adalah PowerPoint 13. Silahkan. Mengapa terjadi? Mengapa? Mengapa bentuk tipe AFC, dan ATC lereng yang negatif, 0 dan positif seperti pada gambar pada PowerPoint 13. Oke, silakan diskusikan di room, nanti kita akan bertemu lagi. Oke? Baik, Prof. Halo guys. Udah roomnya ini ya. Ngapa? Roomnya ini ya. Kopi, boy, kopi. Ya, ini oke ya. Pusing, Pak. Pusing pala. Jadi, kenapa secara matematis Sabar, boy. Kalau bikin logikanya sih gampang sih, Pak. 16 benar. Padahal secara ekonomis yang benar 13. Mana gambarnya, Sabta? Dilihat dari grafiknya aja sih, Pak. Ya. Ya, tadi gimana dia bilang? Beliau bilangnya. Kalau di buku pelajaran kan biasanya kan yang dilampirkan kan yang gambar 13. Padahal secara teoritis harusnya di PowerPoint slide yang 16. 16 ini secara matematis yang benar seperti ini ya? 16 ya? Secara rasionalnya harusnya 16. Secara sudah aku tulis kan? Hmm, Secara matematis yang benar itu 16. yes. Ini ya? Landai gitu ya? Matematis, tapi kenyataannya di secara ekonomi turun naik gitu ya? Naik ya, turun naik ya?
Alasannya kenapa Sabta tadi? Pakai prinsip ini aja Pak, bensin. Bensin. Kalau gila grafik kan kalau misalnya harga tinggi kan orang malas beli. Kalau misalnya harganya turun, orang berlomba-lomba untuk membeli. Iya, tergantung. Iya. Bensin mah apa nama turun naik orang tetap belinya bukannya segitu karena Oh, kebutuhan. jadi bukan bensin aja ya. Paling apa ya? Sembako. Ya boleh. Sembako Oh. tetap aja. Nggak mau kan orang beli kan? Heeh. Rambutan kali ya? Enggak lah, perabotan. Rambutan. Oh, rambutan. Musim-musiman. Mumpung musim rambutan. Astagfirullahaladzim. Oleh-oleh bisa kan dari Bogor. Kan Bang, saya mau mana, Bang? mampir ke rumah Raffi dulu lah ke oleh-oleh. Bisa kali Pak besok. Ya, tapi tungguin di jalan ya. Siap-siap. Ya, ini tergantung. Ini nih gimana nih? Ini tergantung berarti ini ya teori permintaan dan penawaran itu ya. Seperti biasa, ini tugas saja. ATC, FCC. Atau baru lihat. Hmm. Juga mengapa bentuk tiku AFC dia mempunyai lereng yang negatif, nol dan positif? Bukannya sama aja ya? Kok dibilangnya Beda Pak. Kalau 13 kan mencengkung ke atas. dalam satu kurva ini lerengnya negatif, nol dan positif ya? Kalau yang 16 kan kita makin lama makin turun tuh. Turun ya? Karena Kalau negatif 13 ya. kan dari atas bikin cengkungan ke ya gitulah. Biasanya Prof itu apa yang ditanyakan ada di slide selanjutnya kan? Atau jawabannya kan? Iya iya Pak. Apa jawabannya? Tunggu Pak Agus aja Pak. Tunggu Pak Agus. Kenapa, Bu? Masih di jalan? Oh, masih di jalan tahu. Saya di jalan juga bingung ini. Nah, ketemuan kayaknya ini di jalan nih, Mbak Rina sama Pak Agus. Kakak lu kikung. Kalau ngelihat saya ini ngelihatnya lebih ke ya elastisitas itu kali ya, Mas. Kalau perusahaan apa udah mulai mendekati negatif kayak gitu ya, itu harga dinaikkan gitu ya. Ya. Terus pas resistensi nanti positif, harga diturunkan supaya banyak makanya jadinya kurvanya kan bisa turun naik kayak gitu kan. Iya. Tiku itu apa sih tiku itu? Grafik ya, harus tiku itu. Cap, tiku apaan, Cap? Nggak apa-apa. Tiku apaan? Iku. Tiku. Iku. Itu potongan kali ya? Lempar tiku. Nggak tahu. Kira Iya, nggak tahu. Aku nggak tahu sumpah. Tiku belajar learning curve kayaknya kurva tiku itu ya. Iya kan? Tikungan kali. Iku. Kurva ini kan kurva kan. Bahasa baku kali. Nah, dari tikungan jadi kurva itu kan kurva tuh. Di sini kan gambar tiku belajar apa? Learning curve. Kurva tiku itu. Lah, ya tahuan jawabannya. Gimana Pak? Itu menyangkut dengan permintaan dan penawaran. Iya. Bisa. Kita belum ketemu. Aku mau nanya kita batas terakhir kirim email itu jam 12 ya? 2359. 23 sebenarnya jam 12 malam ya? Iya, hari ini kan. Iya. Tapi tadi aku jadi kalau ngelihat yang disampaikan si Prof tadi kan aku nanya tuh yang dari learn itu diapain? Itu kalau aku baca kalau aku tanya tadi itu cuman membandingkan kayak apa tuh elastisitas X gitu ya. Iya. Membandingkan delta perubahan dari jumlah dibagi ke delta perubahan barang X atau barang Y-nya ya. Itu kalau dihitung hasilnya mirip-mirip nggak, Sob?
Nggak tahu Pak, aku udah buntu. Itu pakai metode apa nih, Pak? Itu yang si bapaknya itu tadi, ya pakai metode Oh, kalau pakai tadi tuh, regresi ya, linear aku itu tadi itu kan buat yang beracam tuh, tapi kan kayak tabel kita buat tadi. Satu lagi yang pakai regresi yang di Excel itu, regresi. rumus yang di Excel. Jadi cuma dibandingin aja, Pak. Tuh. Iya, cuma dibandingin itu doang sih. Kalau pakai rumus itu kan langsung dapet ya, regresi Tapi berapa, sama aja nilainya nilainya, kurang lebihnya. nilainya sama. Heeh. Ya, kan? Itu bener dong gitu. Terus Terus fungsi benar-benar kalian buat apa? Nah, kesimpulan tadi tuh bisa tuh ambil dari yang Bapak yang Pak tadi. Kan ada tuh. Simpulannya itu, aku lihat dari 5 tahun terakhir ya. Kalau dari rata-rata bingung gue. Nah itu aku nggak bikin. Dari Ah, 5 buat tahun aja terakhir aja. keterangan yang nomor 4 itu, oh, yang nomor 4. Jadi, kalau emang dia dapat jalan besar dari satu, berarti Ya. kita buatnya maka harus dipertahankan untuk produksinya gitu kan. Tadi Bapaknya bilang gitu kan. Cuman maksudnya gini, Marin, itu ngambilnya itu rata-ratanya itu jumlahnya dari elastisitas sendiri, silang atau pendapatan sih? Soalnya yang pendapatan kan hasilnya plus ya. Ya, Kalau yang sendiri sama silang kan minus. totalin semua dibagi 3 dari yang silang apa gitu ya. Jadi yang silang yang silang, silang yang apa tadi tuh yang pendapatan sama Average-nya itu dari total semuanya. ya aku tuh ngambilnya dari itu aku bagi 3 terus dapat tuh hasilnya 4 berapa gitu terus aku buat aja lebih besar daripada satu kan jadi maka 4. Hasilnya 4 malah. iya bingung saya udah bingung. Aku hasil. Aku hasilnya malah minus ya. Jadi tuh aku ada di Untuk masih dua tingginya ya. versi dua versi Pak. Yang satu kan dari regresi yang dari Yang satu. regresi yang by Excel Nah, dari regresi itu satu lagi dari pakai logaritma natural ya kalian ya. Iya. Tapi kok aku nggak persis sama hasilnya, maksudnya mendekati sih, tapi nggak persis sama. tapi nggak sama benar Ya kan nggak sama kan, tapi mendekati ya. ya jadi aku udah ya regresi punya aku ya soalnya punya aku kan satu di akhir ada nggak bentar aku lihat di satu
Kelompok mana yang udah selesai? Coba dulu ya, Prof. Monggo. Jadi mohon ditambahkan mungkin teman-teman kelompok 1 Mas Sabta, Mbak Rina, siapa lagi tadi ya? Mbak. Eh, kalau kami sih melihat Dok, Prof, kalau yang tadi ya yang ekstra ekonomi yang 13 ya Prof ya, yang 13 itu ya memang itu terkait dengan keputusan manajemen mungkin ya Prof ya, apa? Iya. Dan keputusan manajemen ya, di mana hal tersebut memberikan informasi ya untuk marginal cost ya terutama ya, untuk jumlah produksi yang dihasilkan ya, dan melihat pasar persaingannya gitu ya, seperti apa gitu ya. Jadi kalau untuk biaya produksi rata-rata itu kan menginformasikan kepada manajemen apakah produksinya itu memperoleh laba atau merugi. Kan ketika misalnya merugi, tentunya kan harus ada strategi misalnya dengan menurunkan harga atau menaikkan harga sehingga kurvanya bisa jadi ya turun naik seperti itu ya. Kemudian kalau biaya variabel itu kan atau AFC gitu ya, untuk memberikan informasi kepada manajemen kapan gitu ya produksi itu lanjut berjalan atau mungkin harus menutup usaha karena semakin melandai misalnya gitu untuk laba ini. Kurang lebih seperti itu Prof untuk yang Ada tambahan? Prof, dari kelompok 2, Prof. Ya. Pada slide 16 tuh kurva biaya tetap rata-rata atau average fixed cost-nya AFC, AVC, dan APC menurun dari kiri atas ke kanan bawah karena AVC memiliki hubungan negatif dengan jumlah produksi. Artinya, semakin tinggi jumlah produksi, maka akan semakin rendah AVC. AVC terus menurun jika jumlah produksi meningkat, karena AVC akan selalu tetap meskipun jumlah produksi meningkat. Sedangkan pada slide 13, ATC dan AVC berbentuk seperti itu, karena adanya elastisitas permintaan dan penawaran. Dan kurva MC bergerak menurun seiring dengan meningkatnya jumlah barang yang diproduksi atau Q. Ketika mencapai titik terendah, kurva MC naik kembali. Bagian kurva MC yang naik selalu memotong kurva AVC dan AC pada titik terendahnya. Itu, Prof. Dari Oke. kelompok 2. Kelompok 3? Belum, kelompok 3. Ya Prof, dari kelompok 3 seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Raffi juga Prof, sudah jelas semua. Jadi Oke, kita belum sampai ke sana. Nanti kita baru bicarakan itu. Sebenarnya alasannya itu ada pada PowerPoint 12. Coba. PowerPoint 12. Oke. Nah ini sebenarnya ada hubungannya dengan fungsi produksi ya. Jadi kita ketahui bahwasanya fungsi biaya itu diturunkan dari jalur ekspansi yang kita udah bicarakan kemarin. Nah, bentuk dari fungsi biaya ini ya, seperti ini sesuai dengan bentuk jalur ekspansi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini titik belok dari total cost itu adalah titik minimum dari marginal cost. Ya. Kemudian titik belok dari total cost 1 ya, itu adalah minimum cost dari AVC. Sedangkan titik minimum dari ATC adalah titik belok dari total cost 2. Sehingga bisa kita lihat bentuknya adalah demikian. Alasan ekonomis lainnya apa? Dalam jangka panjang akan terjadi makin tidak bisa digunakannya teknologi tertentu sehingga diperlukan biaya yang lebih besar untuk bisa merawatnya sehingga muncullah makin lama kita menggunakan teknologi maka biaya variabel rata-rata dan biaya total cost itu akan makin besar. Demikian juga dengan marginal cost, makin lama marginal cost-nya akan makin tinggi. Nah, itu sebagai penjelasan yang bisa menyangkal turunan matematik. Jadi sebenarnya matematis juga yang bisa menyangkalnya pada gambar 12. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat PowerPoint 18. PowerPoint 18. Nah, di sini kita melihat adanya hubungan antara marginal cost dan perlu tambahkan MC, AVC, dan ATC. Tolong tambahkan. Hubungan ATC, tambahkan hubungan ATC. Mas Sabta.
hubungan ATC, MC, dan AVC. Ya, tambahkan hubungan ATC pada PowerPoint 18. Hubungannya ini adalah hubungan antara ATC, kan ada 3 situ, ATC, MC, dan AVC. Demikian juga di atas, hubungan ATC, MC, dan ya. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Saat MC, saat MC lebih kecil daripada AVC dan ATC, maka lereng ATC dan AVC itu negatif. Ya. Saat MC memotong AVC dan ATC, maka lereng ATC dan AVC adalah 0. Saat MC lebih besar daripada ATC dan AVC, maka lereng ATC lebih besar dari 0. Dari sini bisa kita lihat, jika ATC lebih besar daripada MC, maka elastisitas biaya itu lebih besar dari 1. Jika MC sama dengan ATC, maka elastisitas biaya sama dengan 0. Elastisitas biaya sama dengan 1. Jika MC lebih besar dari ATC, maka elastisitas biaya itu lebih besar dari 1. Nah, sekarang kita coba ke PowerPoint 23. Langsung lompat ke 23. Nah, ini baru kita bicara soal harga yang tadi dibicarakan oleh kelompok 1. Ya. Nah, Anda lihat di sini, kurva penawaran dapat diturunkan dari fungsi biaya marginal. Nah, coba sekarang Anda lihat, jika pada titik A, itu MC sama dengan AVC minimum. Ya. Nah, di sini manajer akan memutuskan, ya masih terus berproduksi dengan harapan nanti kita bisa berproduksi sampai kita bisa mencapai titik break even. Break even kita capai pada titik B, di mana dalam pasar persaingan, maka syarat untuk bisa mencapai laba maksimum adalah MC sama dengan P. MC sama dengan P. Nah, coba sekarang Anda lihat pada titik D, ya, coba tarik garis dari D ke Q. Silahkan tarik garis dari D ke Q. Ya, pindahkan saja garis B itu, ya lurus, tarik lurus. Ya, oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita bisa berproduksi pada QA, QB, dan QC. QD, ada 3 titik yang kita bisa berproduksi. Ya. Coba bikin QC dari C ke Q. Garis lurus dari C ke Q. Ya, itu QC di bawah. Sejajar dengan ini, QC. QC, jadi C jadi C ini, kita bisa berproduksi pada 4Q. QC, perpotongan garis C dengan Q. Perpotongan garis C dengan Q. Oke, coba bikin namanya QC. Ya, oke. Itu QC namanya. Di bawah. QC. Jadi, oke, saya kurang jelas. Ya, oke, QC. Oke,
Sedangkan dari A itu QA. Copy lagi sehingga bisa QA. Itu QA. QA. Ya, ya. QA. Kemudian QB. QB. Oke. QB dan QD. Oke. Jadi kita menghasilkan bisa-bisa oke. Kalau kita hubungkan titik C dengan produksi QC, titik A produksi QA, QB dengan produksi QB dan titik D produksi QD, maka kita akan bisa memperoleh kurva penawaran. Ya. Jadi kalau kita hubungkan titik A, C, A, B, D, maka itu adalah kurva penawaran karena itulah titik-titik yang seorang manajemen akan menghasilkan produksi. Nah sekarang, manajemen memutuskan tidak akan menghasilkan QC. Mengapa? Ada yang bisa kasih jawaban? Kenapa, Prof? Maaf. Manajer atau pimpinan tidak akan menghasilkan QC. Jumlah QC. Karena kecil, Prof. Itu bukan alasan yang tepat. P-nya berapa? PC. Gitu? Iya. Karena P-nya lebih besar dari visi. Di mana? Apa karena QC berada di tingkat rendah, Prof? Belum. Belum ya? Coba bandingkan PC dengan biaya variabel rata-rata. Oh, berarti, oh ya, karena P-nya kurang dari visi. Iya, itu jawaban yang betul. Artinya, manajemen tidak bisa menutupi biaya variabel rata-rata. Itulah yang terjadi sekarang di Indonesia. Ya. Harga anjlok sehingga tidak bisa menutupi biaya variabel. Makanya banyak PHK. Karena tidak bisa lagi menutup biaya rata-rata. Jangankan biaya total. Biaya rata-rata saja tidak bisa ditutup sehingga banyak tenaga kerja yang di PHK. Ini gara-gara COVID ini. Nah, sekarang udah mulai bangkit lagi. Banyak perusahaan yang mulai bergerak karena sudah makin membaik. Ya. Coba sekarang di B. Apa yang terjadi pada titik B? P lebih besar dari visi. Ya, artinya biaya variabel rata-rata bisa ditutupi. Dan biaya fixed cost, apa biaya tetap, itu juga bisa ditutup. Jadi biaya total rata-rata sama dengan harga. Artinya apa itu? Artinya harga break even point. Pintar. Iya, BP, Pak. Siapa tadi? Citra ya? Bukan? Emi, Kak. Pak, Emi. Prof. Emi. Ya. Iya, Pak. Itu break even point. Ya. Pada titik B adalah break even point di mana kita bisa menutup semua biaya. Kalau pada titik A, kita tidak bisa menutup biaya, tetapi kita masih tetap berproduksi. Mengapa? Dengan harapan kita bisa menutup biaya variable cost sehingga kita bisa mencapai break even. Break even kita masih terus berproduksi dengan harapan nanti kita masih bisa memperoleh harga yang lebih baik pada titik D. Nah, coba pada titik D kita berproduksi pada QD. Nah, coba secara cepat. Pada titik D produksi adalah QD. Ya. Coba diperhatikan berapa laba yang kita peroleh di situ. Cepat, nggak usah ke kelompok, ini secara cepat saja perseorangan. Berapa laba pada titik D?
lebih besar dari AVC, Prof. Ya, lebih besar dari ATC. Tapi berapa? Berapa labanya? Labanya sebesar PD, Prof. Bukan. Total revenue-nya berapa? Izin Prof, mungkin di subscribe-nya belum diganti ya? Masih slide PD. 23 kan, Prof? Iya, nomor 23 ya. Kalau kita menghasilkan QD, berapa total revenue? P kali Q. Total revenue adalah PD kali QD. Hasilnya P. Nah, coba ditambahkan titik origin pada pojok P dan Q. Ada titik origin. Mas Sabta, titik origin pada perpotongan P dan Q. Sebelah kiri QC. Kasih O, 0. Titik origin. Pada pojok siku-siku. Ya, kasih O. Copy saja Q-nya diganti dengan O. Oke. Nah, sekarang total revenue adalah O, QD, D, PD. Coba ditulis. TR sama dengan, kalau perlu buat slide yang baru. Ya, TR sama dengan PD kali QD. PD kali QD. Sama dengan O, 0, QD, D, PD. QD, 0, QD, PD, dan D dan D besar. Huruf titik D. DQ, ya, dan PD. Oke. Oke. Kemudian total cost-nya di mana? Total cost adalah ATC kali QD. TC sama dengan ATC. Coba di sebelah kanan TR aja dibikin, supaya tidak. TC sama dengan ATC kali QD. Kali QD. Itu adalah perpotongan dari QD dengan ATC. Coba ditarik garis dari perpotongan ATC, kasih titik E, perpotongan QD dengan ATC. Sebelah kanan B. Sebelah kanan B, kasih titik E. Perpotongan kurva yang hijau dengan yang merah. Jadi QD, enggak, yang sebelah kanan, perpotongan QD dengan D, itu ada titik E. Ya, perpotongannya itu kasih titik E. Di bawah, bawah lagi. Tarik ke bawah, perpotongan kurva yang hijau dengan, di bawah lagi. Oke. Ya, betul, persis di situ. Coba tarik garis ke sumbu P, yang kiri vertikal. Dari titik E, tarik garis horizontal ke kiri. Oke. Kasih namanya F di kiri. Perpotongan itu dengan, ya, itu kasih F. Kasih namanya F. Ya, jadi laba adalah TR kurang TC, ya loh. Total revenue, laba sama dengan TR kurang TC. Laba sama dengan TR kurang TC. Sama dengan F, E, D, PD. Silahkan tulis. Laba sama dengan, sebelah kanan dari itu ya, oke. Laba sama dengan TR kurang TC. Sama dengan F,
E, D, PD. F, E, D, PD. P, PD. Oke, P besar, D ketiga. Nah, itu dia. Kalau kita arsir adalah segi 4 selisih antara total revenue dengan total cost. Jadi ini adalah E, D, PD. D-nya kurang satu lagi. Oke, D huruf besar. Oke, jadi kita lihat di sini labanya adalah kotak segi 4, P, F, E, D, PD. Nah, itulah laba jika kita menetapkan harga pada P, karena P adalah MC. Itu penjelasan mengenai fungsi penawaran. Sekarang kita ke PowerPoint 25. Learning curve. Nah, learning curve adalah tiku pengalaman, experience curve, yang dikemukakan oleh Kenneth Arrow. Nah, Kenneth Arrow ini salah seorang ekonom dari Chicago yang memperoleh hadiah Nobel. Antara lain karyanya adalah learning curve. Nah, kecenderungan yang terjadi dalam dunia nyata ialah makin besar output, maka biaya rata-rata akan makin kecil. Jadi, tiku belajar adalah tiku yang menghubungkan biaya tiap satuan keluaran untuk semua keluaran secara kumulatif sejak produksi awal. Contohnya adalah Texas Instruments pada PowerPoint 24. Pada PowerPoint 24. Ya. Oke. Kalau kita lihat pada gambar 27, saat produksinya 1.000, maka biaya rata-ratanya di atas, tinggi sekali. Tapi saat produksinya 2.000, maka biaya rata-rata langsung drastis turun. Kalau dilipat ganda lagi jadi 4.000, maka biaya rata-rata akan makin kecil atau makin turun. Nah, inilah yang diproposisikan oleh Kenneth Arrow dengan mengatakan sejalan dengan bertambahnya produksi, berarti bertambahnya pengalaman. Bertambahnya pengalaman, maka tenaga kerja akan makin mahir, sehingga biaya rata-rata akan makin kecil. Contohnya adalah perhitungan pada PowerPoint 28. Oke. Kita lihat di sini, jika volumenya 150, maka biaya rata-ratanya adalah 9. Ya. Kalau volumenya 275, maka biaya rata-rata adalah 7,2. Jika volumenya naik lagi 350, maka biaya rata-rata 6,5. Seterusnya, jika volumenya 500, maka biaya rata-rata akan turun lagi menjadi 5,85. Nah, cuman uniknya Kenneth Arrow tidak menggunakan log natural, tapi dia menggunakan logaritma berbasis 10. Jadi bukan log natural yang dia pakai, tapi log basis 10. Alasan yang tersendiri, bahwasanya logaritma berbasis 10 akan lebih mudah dioperasikan, sehingga bisa menunjukkan penurunan biaya jika volume dinaikkan. Nah, logaritma 10 dari 9 adalah 0,9542. Dan logaritma basis 10 dari 150 adalah 2,1761. Demikian seterusnya pada 500, maka logaritma basis 10 adalah 2,669, dan 5,85 adalah 0,7672. Nah, ini kita regresikan secara sederhana, sehingga hasilnya bisa kita peroleh pada PowerPoint 29. PowerPoint 29. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya E bar sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 0,8749. X bar sama dengan sigma X bagi N adalah 2,4646. Sehingga kita bisa memperoleh beta sama dengan
minus 0,3627. Nanti Anda bisa hitung sendiri apakah itu betul. Dan alfa itu tidak lain daripada Y kurang beta X bar, yaitu 1,7418. Ya. Nah, hasil ini kemudian kita taruh di dalam persamaan pada PowerPoint 30. Ya. Kita tahu SAC adalah alfa Q pangkat beta. Sehingga log HC sama dengan log A plus B log Q. Dan SAC, kalau kita kembalikan lagi, hasil tadi, ya, hasil tadi kita kembalikan, hasil yang alfanya adalah 1,7418, dan beta adalah minus 3627, sehingga kalau kita kembalikan, bilangan logaritma 1,762 sekian, ya, 1,7418. Kalau kita kembalikan itu menjadi 55,18. Kalau kita hasilkan 1000, maka biaya rata-rata adalah 4,5. Tapi jika produksi menjadi 2000, maka hasilnya adalah 3,5. Tentunya kalau kita naikkan lagi 4000, hasilnya akan makin kecil. Ya. 4000 pangkat 0,36. Tentunya akan makin kecil lagi. Ya. Nah, tapi dari dua produksi ini bisa kita lihat bahwasanya kita bisa melakukan penghematan jika kita menaikkan produksi dari 1000 menjadi 2000, maka penghematan yang kita lakukan adalah 4,5 kurang 3,5 dibagi 4,5 kali 100%, maka kita akan memperoleh penghematan sebesar 22,22%. Jika kita masih tetap bisa mempertahankan teknologi dan tenaga kerja yang keterampilannya sudah teruji. Tentunya ini kita tidak akan bisa capai kalau kita sering mengganti-ganti tenaga kerja. Ya. Penghematan ini tidak akan bisa kita lakukan. Nah, inilah yang bisa kita lakukan dengan menaikkan produksi sebanyak 22,22%. Nah, kesimpulan dari Tiku Belajar ini apa? Bahwasanya jika kita melipat gandakan produksi, ceteris paribus, artinya yang lain tidak berubah, maka kita akan bisa memperoleh penghematan sebesar 22,22%. Nah, sebagai latihan untuk bisa mempraktekkan ini, coba dibuka latihan Tiku Belajar pada Microsoft Word. Oke? Sebentar ya, Pak. Oke. Monggo. Ini hadir semua nggak ini? Akmal ada? Halo Akmal. Hadir, Pak. Oh, Gusti? Gusti Firanti? Mana Gusti? Where are you? Rina? Hadir Pak, hadir Pak. Rina, mana orang? Mukamu mana? Hadir Pak, sebentar ya Pak. Kamera saya. Oke, Emi? Hadir, Pak. Oke. Akmal? Hadir ya Pak. Hadir, Mana Akmal? Pak. Hadir, Pak. Alvaro ke toilet lagi nggak? Hadir, Pak. Mana mukamu? Oh ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Akmal, mana mukamu? Oke. Rina? Oke. Hadir Pak. Baru bangun apa, Mbak Rina? Saya dari tadi nyimak Pak, cuma lagi di jalan tadi Pak. Oh, gitu ya. Jadi kalau nggak dipanggil, nggak hadir ya? Oke. Nah, sekarang sudah bisa dibuka, Mas Sabto. Maaf Pak, filenya Bapak belum, Prof Sahat belum kirim ke kami Pak. Masa sih? Belum, cuma 2 file doang, file bimbing sama file produksi doang Pak.
Boleh Oh, di-share? Email. yang ini belum dikirim. Iya. Maaf ya, Prof. Sepertinya coba saya cek lagi. Latihan biaya ada kok, biaya learning curve ada, udah dikirim. Learning curve-nya udah terkirim kalau di dalam ini saya. Atau saya kirim ulang? Boleh. Boleh, Ini Prof. udah terkirim ini. Oke, saya forward lagi kepada Oke, baru saya kirim. Prof, di email ya, Prof? Iya, email. Sepertinya saya udah kirim. Learning Silabus, judulnya learning curve. silabus, Ada Prof. di file enggak ada learning curve. Di file saya ada kok. Nggak mungkin dia nggak terkirim karena di file saya ada. Mohon izin, Prof, yang Word ini ya? Iya, learning curve. Silabus Judulnya. kontrak juga, Prof? Ya? Silabus Learning curve, ada learning curve. Tugas learning curve. Belum, Prof. Di kami cuma dapat Word-nya yang di email, latihan produksi, sama silabus doang, Prof. Sama panduan Oh. penulisan makalah. Oh, kalau belum terkirim ya? Iya. Izin, yang barusan Prof kirim silabus kontrak, Prof. Iya, Prof. Oh, kalau begitu saya akan kirim yang atau ke WA aja ya. Baik, Prof. Oke, ke April. Ini mau dikirim. Gabriel, kirim ke ini. Ini barusan saya udah kirim Oh, ke baik, email Prof. ke WA-nya Mas Saya, Prof. Agustiawan ya. Betul, Prof. Sudah, Prof. Sudah saya kirim ke grup. Oke. Oke. Oke, sekarang bisa udah dikirim? Sudah, Prof. Oke. Sudah oleh Pak Sabta. Kalau ke email kan buka-buka lagi, ini kirim ke WA saja. Oke, ini dia. Nah, maaf dari silap ini enggak. Dalam ini saya yakin betul terkirim. Ternyata belum terkirim. Iya, Prof. Belum Iya, ada. Prof. Nggak apa-apa, Prof. Oke, karena itu saya kirim dari yang send di ini saya di email saya. Jadi kalau send di emailnya sudah ditandai terkirim ya, ini saya kirim ulang ke WA aja kalau begitu. Oke. Nah sekarang kita coba perhatikan. Nah, siku pembelajaran biasanya itu ditaksir dengan menggunakan logaritma berbasis 10, bukan dengan natural log. Nah, fungsi biaya berbentuk nilai berpangkat SAC sama dengan alpha Q pangkat beta. Ya. Sehingga kita lihat data, coba lihat data. Datanya ini, nah itu. Oke. Nah, ini data dari Januari sampai Desember.
kita lihat jika keluaran 125 maka biaya adalah 10.000 dan seterusnya. Sampai kalau biaya 1.600 maka kalau keluaran 1.600 maka biaya adalah 4.500. Nah, kemudian petunjuknya dan pertanyaan coba lagi ke atas. Tentunya ini harus ditransformasikan dulu. Ya. Transformasikan dulu data ini ke dalam berbasis 10. Ya. Berbasis 10. Kemudian regresikan seperti yang sudah saya tunjukkan contohnya tadi. Sehingga nanti Anda memperoleh hasilnya. Kemudian kembalikan ke fungsi berpangkat seperti tadi. Sehingga Anda bisa mengetahui berapa efisiensi yang dapat diperoleh. Berapa efisiensinya jika kita bisa memperoleh, kalau dilipat misalnya, kalau produksinya 2.000 berapa biaya rata-rata, kalau produksinya 4.000 berapa biaya rata-rata. Nah, contohnya tadi sudah ada saya kasih, nah ini tolong ini nanti dikerjakan, kalau ada yang kurang jelas nanti silakan tanya. Oke. Dan apakah tanggal 2 ini terlalu cepat? Iya, Prof. Iya, Prof. Terlalu cepat, Prof. Kalau begitu, betul lah 26 ya, tanggal 2, seminggu. Oke, tanggal 4 dah ya, Oke, Prof. Baik, Prof. Prof. Makasih, Prof. diganti ke tanggal 4. Mas Sabta, setengah 4, Mas Sabta. Prof, untuk makalahnya sendiri di tanggal 2 juga, Prof. Ya, kita mundurkan ke tanggal 6 deh, ya. Makalahnya tanggal 6. 4 kan ini, kemudian makalahnya tanggal 6. Kamu tanggal 8 ya. Tanggal 8 bulan 2. 8, Prof. Oke, boleh, Prof. Kakak. Ya. 8 Februari. Oke. Selamat mengerjakan tugas dan selamat hari malam Jumat, Kamis malam Jumat. Mudah-mudahan bukan Jumat Kliwon. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan melalui WA atau melalui email, silakan. Dan email saya kan sudah ada, kemudian juga sudah ada nomor WA saya. Itu WA dan HP itu. Silakan kalau mau hubungi saya setiap saat, silakan. Saya yang 8258 itu 24 jam itu on. Kecuali di charge. Oke, silakan foto untuk daftar hadir. Baik, Prof. Oke, teman-teman mohon absen. Prof, Ya. boleh bertanya sedikit aja. Oh, Pak Cecep silakan ada pertanyaan. Mohon maaf, Prof. Mungkin saya setelah terakhir kuliah tahun 2008 atau 2009 ya, Prof. Mau tanya sedikit perbedaan terkait dengan makalah, kemudian jurnal dan karya ilmiah itu seperti apa ya, Prof ya? Ya, makalah itu adalah bentuk dari karya ilmiah. Jurnal itu adalah makalah yang dipublikasi. Kalau Anda mau profesor, harus ada makalah internasional sekurang-kurangnya 2. Dan makalah nasional yang diakui 4. Itu baru bisa profesor. Biasanya bimbingan saya, disertasinya itu jadi makalah yang dipublikasi. Itu yang disebut sebagai artikel. Jadi, makalah yang dipublikasi itu disebut artikel. Kalau makalah adalah bentuk dari karya ilmiah. Kalau orang sana itu biasanya dikatakan term paper. Jadi makalah yang ditulis sebagai tugas akhir. Jadi kita anggap aja ini sebagai tugas akhir. Ya. Jadi makalah kalau sudah dipublikasi, itu namanya artikel jurnal. Dalam bahasa Inggrisnya jurnal article. Kalau makalah, ya waktu saya masih aktif, saya tiap bulan bisa bikin makalah, bisa 12, tetapi yang dipublikasi, kalau internasional paling banyak 1 tiap 2 tahun. Kalau nasional, saya bisa hasilkan 2 tiap tahun. Karena profesor itu harus bisa mempertahankan publikasi nasional dan internasional. Tidak semua makalah bisa dipublikasi. Harus ada sesuatu yang baru. Oke, udah jelas itu? Berarti kalau Jelas, kami Prof.
untuk tugas Ya. saya ini, apakah harus ada kebaruan juga ya, Prof ya? Kalau bisa ada kebaruan gitu. Kalau nanti mau dipublikasi harus ada kebaruan. Ini hanya sekedar latihan. Silahkan, siap, Prof. Oke, Prof. Ya. Baik, Bisa Kalau dilanjut. kalau Anda bercita-cita mau publikasi ke jurnal, ini harus ada kebaruan. Karena kalau jurnal itu biasanya kita menemukan sesuatu yang lain dari yang lain. Jadi tidak hanya sekedar mengulang-ulang. Jadi Anda sebenarnya ini hanya sekedar melatih bagaimana mempraktekkan apa yang dipelajari di kelas ini. Makanya topiknya diambil dari salah satu topik permintaan, produksi, dan biaya. Nah, kalau nanti Anda bisa membuat makalah ini menjadi tesis, bagus sekali. Malah bimbingan saya itu makalahnya dari apa itu, disertasinya dari makalah waktu di Economy Managerial, Asymmetric Information. Malah yang lulusan pertama Gunadarma itu bimbingan saya, Bu Yu Hilja, itu disertasinya dari makalah dia waktu Economy Managerial. Tuh. Dan kemudian dipublikasi. Jadi bertingkat. Kalau disertasi Anda nanti menemukan harus ada yang baru, nanti bisa dipublikasi. Itu yang disebut sebagai jurnal artikel. Mudah-mudahan Anda bisa ke S3. Amin, Prof. Tapi S2 aja nanti makalah ini bisa dipublikasi kok. Asal Anda getting something new, bisa dipublikasi nanti. Oh, makalah aja bisa jadi disertasi kok. Udah ada 3 mahasiswa saya, makalahnya jadi disertasi. S3. Makalah S2 itu. Karena dia ikuti terus. Di S3 dia ngambil teori ekonomi, di S2 ngambil ekonomi manajerial, ke S3 ngambil ekonomi manajerial juga dan teori ekonomi, kemudian bisa ditingkatkan menjadi disertasi. Bimbingan terakhir saya adalah Bu Ratih Juwita. Itu baru lulus tahun lalu. Oke, silakan ngambil foto. Baik, Prof. Teman-teman Aku mohon Mau nanya, Prof, untuk makalahnya harus tentang ekonomi manajerial ya? Iya dong, masa mau bikin yang lain-lain. Pilih salah satu topik, permintaan, produksi, atau biaya. Salah satu topik itu. Prof, mau tanya. Ya. Ini kan pakai gagas sekunder. Ada saran ngambil gagas sekundernya dari mana ya, Prof? Ya, dari pekerjaan Anda yang paling gampang. Yang paling gampang itu. Prof, mohon izin, Prof. Kita kan belum ujian ya, Prof. Untuk ujiannya Ya. bagaimana? Ya, ujiannya kita dahulukan aja. Mohon izin, Prof. Di jadwalnya sudah habis, Prof. Terakhir kuliah kan besok. Besok. Iya. Hari ini, Prof. Ke sana. Iya. Ya, terakhir kuliah nanti ya kan tidak. Anda kalau mau ujian besok boleh aja, boleh-boleh aja. Apakah mau kumpulkan tugas besok? Oh, berarti Nggak mungkin. online, Prof. Iya, online ujiannya. Baik, Prof. Nanti saya kirim kepada ketua kelas soalnya. Itu tanggal 8 kan? Nanti ya. Kita ngiranya nggak jadi tugas aja, Prof. Ya, kita ujiannya. Iya, Prof. Kita ngiranya dari tugas aja, Prof. Iya, Prof. Kiranya dari Tidak yang bisa, ini aja, Prof. harus ada ujian. Ujiannya yang buat makalah aja kali, Prof. Enggak. Nanti ada ujian untuk mengecek sejauh mana Anda memahami konsep permintaan, produksi, dan biaya. Wah, ini dari dulu memang tawar-menawarnya selalu begitu. Iya, Nggak Prof. usah ujian. Ya. Iya, Prof. Prof, baik ya. Nggak usah, Prof. Ujian harus tetap ada. Iya, baik, Prof. Coba dibikin lagi daftar hadir. Tanggal 8 ya. Baik, Prof. Baik. Kan, Prof ya? Siap, Prof. Yang penting Nanti tolong dikirim. Iya, Prof. Nanti saya kirimkan lagi, Prof. Akmal belum ada tuh. Pak Akmal. Ada, Pak. Oke. Udah, Udah, oke. Alvaro, udah ya. Oke. Oke. Silakan. Oke, teman-teman senyum. Pak Cecep seperti biasa ya, Pak. Smile. Ya, oke. Oke. Yang senyumnya. Kirim ke saya ya. Siap, Pak. Nanti ke Pak Hasan juga saya kirimkan, Pak. Good night. Good night. Benar, Prof. Prof, Sehat selalu, Prof. Oke. Mas Prof, thank you. Malam, Prof. Makasih ya, Prof. Prof sudah lewat. Ini ya.